Iya, selamat pagi anak kami. Lagi Pak. Salam sehat. Roy Tama. Kenapa Roy Tama? Oke, ya baik. Iya, Bapak panggil dulu nama-nama yang sudah on ya. Tony Manalu. Hadir Pak. Sehatnya Tomang? Apa Pak? Sehatnya? Sehat Pak. Iya, baik. Kemudian Ajit Sotang. Aduh Pak. Sehatnya kau? Sehat Pak. Ya. Sudiarto Simarmata. Hadir Pak. Sehat kan? Hadir Pak. Ya, Hotnida Sihotang. Hadir Pak. Bagus. Yosua Sihotang. Hadir Pak. Ini halo, Imam Stanggang. Hadir Pak. Ironi Tama kenapa ikut masuk ini? Ya, Sabili Simarmata. Hadir Pak. Sehat kau, Sabili? Sehat Pak. Ya, baik. Selamat pagi dan salam sehat ya. Untuk NPLS masa pengenalan lingkungan sekolah hari yang ketiga, hari terakhir. Bapak berharap seluruh anak-anak kami tetap sehat dan boleh mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah yang hari terakhir ya. Semalam Bapak sudah bawakan materi kita. Ada yang ingat apa materi Bapak semalam? Ada yang mengingat apa materi yang Bapak bawakan semalam hari kedua? Oh. Hah? Siapa yang ingat? Coba. Apa? Si Angelina. Rafael. Ya, kalau tidak ada yang mengingat, sampai kembali ya. Malam Bapak materi kita semalam wawasan mendalam. Ya. Yang berhubungan dengan pengenalan lingkungan sekolah, baik fisik maupun lingkungan sosial. Semalam dari kita. Nah, kemudian untuk hari ini, Bapak bawakan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Bisa dengar? Kesadaran berbangsa dan bernegara. Pertama, Bapak sampaikan dulu arti bangsa. Bangsa itu adalah orang yang memiliki kesamaan asal, adat, bahasa, sejarah, serta pemerintahan sendiri. Jadi ada beberapa sub yang terdapat dalam suatu wilayah. Nah, itu bangsa. Orang-orang yang memiliki kesamaan, baik itu keturunan
adat, bahasa, sejarah, dalam satu sistem pemerintahan sendiri. Nah, jadi kemudian berbangsa itu lain lagi artinya. Berbangsa itu adalah manusia yang mempunyai landasan etika, bermoral, berakhlak mulia dalam mewujudkan makna sosial yang adil. Nah, itu berbangsa. Kemudian negara, orang atau sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu sistem pemerintahan yang mengurus tata tertib di dalam sekelompok orang itu. Nah, itulah negara. Saya pikir ini bahasa sudah lazim didengar. Tapi kenapa menjadi sangat penting ini kita bicarakan? Kenapa kesadaran berbangsa dan bernegara perlu kita bicarakan dalam MPLS, pengenalan lingkungan sekolah? Ada latar belakangnya. Nah, jadi nanti demikian juga kita di dalam sekolah, ini harus kita wujudkan, harus kita laksanakan. Jadi, implikasi daripada kehidupan berbangsa dan bernegara, itu kita terapkan di dalam kehidupan lingkungan sekolah. Nah, negara dalam skop yang sangat luas. Di sekolah, lingkungan sekolah, itu skopnya semakin kecil. Nah, saya katakan, kenapa perlu untuk kita pelajari kesadaran berbangsa dan bernegara? Nah, salah satu faktor yang mendasari itu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralis. Kalau dikatakan pluralis, ada banyak perbedaan-perbedaan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada perbedaan. Bayangkan bangsa Indonesia itu ribuan suku. Kemudian ada perbedaan warna kulit, perbedaan rambut, perbedaan bahasa. Nah, itulah yang mendasari, maka setiap warga negara Indonesia harus dengan secara sadar menerima dan mengakui perbedaan itu sebagai suatu kekuatan. Ya. Nah, saya katakan tidak jauh berbeda dengan nantinya kita di SMK Negeri 1 harian. Kita juga datang dari berbagai macam perbedaan. Baik itu agama, baik itu marga, ya, baik itu suku. Nah, keanekaragaman yang kita miliki nantinya sebagai warga masyarakat di lingkungan SMK Negeri 1 harian itu adalah sebuah kekuatan. Ya, itu sebuah modal kita. Nah, kita harus terima itu, ya, perbedaan yang kita miliki, kita harus terima itu sebagai sebuah kekuatan. Sama ibaratnya seperti bunga, kalau bunga itu satu macam, tidak menarik, ya. Harus ada keanekaragaman warnanya, ada putih, ada kuning, ada merah. Itulah keindahannya. Nah, itu yang Bapak sampaikan tadi, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pun seperti itu. Nah, maka anak-anak kami, ya, kita harus menerima bahwa perbedaan itu adalah sebuah kekuatan yang harus kita jaga
kita harus lestarikan, dan kita harus jalankan secara bersama-sama. Nah, tadi Bapak katakan bahwa pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara itu tujuannya, ya, bisa dicatat, ya, bisa dicatat anak kami. Katakan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara itu tujuannya yang pertama, menjadikan manusia sebagai manusia yang bermartabat dan berkarakter. Saya ulangi, pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara itu tujuannya satu, menjadikan manusia sebagai manusia yang bermartabat dan berkarakter. Jadi kalau bicara tentang martabat, itu harga diri, ya. Karakter itu sifat bawaan yang melekat pada diri setiap orang. Nah, itu yang pertama. Ya. Pentingnya kesadaran itu tujuannya untuk menjadikan manusia sebagai manusia yang bermartabat dan berkarakter. Bapak sampaikan tadi, bermartabat itu kita punya harga diri. Ya. Ini sering mungkin anak kami dengarkan, ya, bahwa harga diri itu tidak bisa diukur dengan uang. Artinya kalau kita dilecehkan orang, ya, itu sama halnya dengan menginjak-injak keberadaan kita, eksistensi kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mensejahterakan hidup. Ya. Tujuannya tadi, ya, bahwa kita melakukan atau memupuk kebersamaan dalam berbangsa dan bernegara agar setiap orang memiliki hidup yang layak. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa tujuan kesadaran berbangsa dan bernegara itu menjadikan kehidupan yang lebih aman dan adil. Aman dan adil. Nah, coba anak-anak kami tadi ingat bahwa kita sebagai sebuah bangsa itu terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam etnis, budaya, dan lain-lain. Nah, semua itu, ya, perbedaan yang kita miliki itu semuanya dijamin keamanan dan kenyamanannya oleh Undang-Undang Dasar. Bisa didengarkan saya, anak-anak kami? Bisa? Bisa, Pak. Ya, baik. Bapak lanjutkan. Jadi, itu yang ketiga tadi, ya. Untuk menjadikan kehidupan yang aman dan adil. Ya, aman dan adil. Aman itu kalau kita artikan bahwa keadaan seseorang yang tidak ada gangguan, ya. Adil itu kalau setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya. Itu adil, ya. Contoh, kita sudah perlakukan teman-teman kita sebagaimana dia mendapatkan haknya, kita sudah berbuat adil. Seperti itu. Jadi jangan meremehkan, jangan menjatuhkan, atau jangan mengolok-olok sesama teman oleh karena perbedaan tadi. Ya? Nah, itu. Kemudian yang keempat, bahwa pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara itu untuk memperoleh perlindungan.
ya, memperoleh perlindungan. Nah, tentunya anak-anak kami bisa kamu lihat media, ya, di televisi atau di surat kabar atau di media-media yang sekarang ini sudah banyak beredar. Sering terjadi ketidakamanan dan ketidaknyamanan di negara kita. Oleh karena memang perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah, ya, kurang merata. Oleh karena itu nanti anak-anak kami setelah kita masuk tatap muka seperti biasanya, kita atau anak-anak kami semuanya harus dipastikan mendapatkan perlindungan yang sama sebagai warga SMK Negeri 1 Harian. Tidak bisa dibeda-bedakan, ya. Paham kan? Paham, Pak. Iya. Paham, Pak. Seluruh siswa SMK Negeri 1 Harian dipastikan harus mendapatkan perlindungan yang sama. Harus mendapatkan kehidupan yang aman dan adil. Jadi tidak ada intervensi. Dan Bu ya dong biar selama anak-anak kami berada di SMK Negeri 1 Harian. Ya. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi mendapat keamanan dan perlindungan yang sama, ya. Equality before of the law. Jadi anak-anak kami jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir bahwa Anda di SMK Negeri 1 Harian dipastikan mendapatkan perlakuan yang sama. Coba Sabili ulangi dulu apa yang Bapak sampaikan. Akan mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak akan dibeda-bedakan. Iya, bagus. Di Hotmida, coba ulangi yang Bapak sampaikan tadi. Tiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama. Iya. Jadi tidak ada diskriminasi, ya. Tahu arti diskriminasi kan? Diskriminasi itu perlakuan tidak sama. Jadi ada pembeda-bedaan antara si A dan si B. Jadi itu tidak kita dapatkan di sekolah kita ini. Saya katakan tadi bahwa semua siswa SMK Negeri 1 Harian dipastikan mendapatkan perlakuan yang sama. Oke? Bagaimana Bu Naman? Bintang Sakala, bisa kau dengarkan Bapak? Bisa, Pak. Iya, bagus. Nah, kemudian tujuan yang terakhir, bahwa pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara itu untuk memastikan bahwa pembangunan di semua sektor bisa terlaksana. Ya, pembangunan di semua bidang bisa terlaksana, termasuk pendidikan. Ya. Nah, itulah ada 5 tadi, ada 5. Ada yang menulis anak kami, ada 5 apa pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, tadi Bapak sampaikan bahwa di lingkungan sekolah kita, SMK Negeri 1 Harian sebagai sebuah warga
terkecil. Ya, sama prakteknya dengan negara bangsa dan negara kita secara luas. Jadi kita ibaratkan nantinya bahwa SMK Negeri 1 Harian itu sebuah negara kecil. Memiliki kepala sekolah, kan gitu ya, sebagai pemimpin tertinggi. Jadi kalau di negara ada presidennya, ada gubernurnya, ada bupatinya, kan seperti itu. Kemudian ada masyarakatnya. Nah, kita pun nanti di sekolah seperti itu. Ada kepala sekolahnya, ada wakil kepala sekolahnya, ada gurunya, ada siswa sebagai masyarakatnya. Paham anak kami? Paham, Pak. Ya. Nah, apalagi perkembangan teknologi yang sekarang sudah semakin canggih, ya, ini mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi terhadap kesadaran manusia untuk berbangsa dan bernegara. Sebenarnya teknologi itu, ya, diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup manusia itu sendiri. Tetapi terakhir ini ada banyak yang menyalahgunakan. Jadi anak-anak kami jangan ikut di dalam penyalahgunaan teknologi itu yang negatif, ya. Bapak sampaikan yang pertama bahwa teknologi itu sebenarnya diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup manusia itu. Bukan sebaliknya. Nah, melalui pembicaraan kita pagi ini tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, maka mari anak-anak kami, ya, menyikapi bahwa sebagai generasi muda, generasi penerus, harus tetap bersikap optimis, ya, punya kesadaran yang tinggi, bahwa setiap perilaku atau tindakan sebagai warga sekolah, sebagai warga negara, harus berdasarkan atau dilandasi untuk kebaikan, untuk kebaikan. Sehingga sekolah kita yang pluralis, ya, Bapak ulangi, sehingga warga sekolah kita yang pluralis, yang terdiri dari berbagai macam perbedaan, akan tetap terjaga persatuan dan kesatuannya. Nah, anak-anak kami yang kami cintai, bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara yang Bapak sampaikan tadi punya makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara. Demikian juga dengan di sekolah kita, bahwa anak-anak kami tidak ada yang memaksa Anda untuk hadir di SMK, tetapi anak-anak kami telah memilih bahwa SMK Negeri 1 Harian adalah pilihan Anda. Ya? Maka tidak ada kata tidak bahwa semua peraturan yang ada dan berlaku di SMK Negeri 1 Harian wajib hukumnya harus dipatuhi. Itu dia.
Roni Simalango masih bisa dengarkan Bapak? Roni? Bisa, Pak. Baik. Nah, untuk itu, ya, untuk menciptakan kesadaran berbangsa dan bernegara, katakanlah untuk menciptakan kesadaran di sekolah kita, SMK Negeri 1 Harian, maka ada beberapa hal atau nilai-nilai yang harus dipahami penerapannya. Pertama, kita harus mencintai SMK Negeri 1 Harian. Ya, kita harus mencintai SMK Negeri 1 Harian. Bagaimana cara mencintai SMK Negeri 1 Harian? Salah satu sikap yang harus anak-anak tunjukkan antara lain, jangan cabut, jangan absen. Ya. Jadi kecintaan kita terhadap SMK Negeri 1 Harian yang sudah anak-anak kami pilih harus menjaga nama baik sekolah. Yang kedua, setiap anak-anak kami di SMK Negeri 1 Harian harus mempunyai sikap rela berkorban untuk kepentingan SMK Negeri 1 Harian. Contohnya dengan cara apa? Memberikan waktumu terhadap semua kegiatan yang ada di SMK Negeri 1 Harian. Paham semua anak kami? Paham, Pak. Paham ya, bagus. Jadi nanti kalau sudah keadaan negara kita, situasi COVID-19 enggak normal, Bui menoberengota. Kita lihat nanti semua bagaimana sikap anak-anak kami. Kalau masih lebih banyaknya absennya daripada kehadirannya, berarti 0. Ya. Jadi kata mencintai itu harus diikuti dengan perbuatan. Ya. Ya, harus diikuti dengan perbuatan. Aku cinta tapi tidak ada perbuatan. 0. Iya. Jadi melestarikan semua yang ada di SMK, menjaga lingkungan dan nama baik SMK. Yang ketiga, setiap anak-anak kami memiliki kemampuan untuk mengabdikan dirinya. Ya, untuk mengabdikan dirinya di SMK Negeri 1 Harian. Contoh, menjaga kebersihan di lingkungan sekolah kita, menghindari bahaya narkoba, kemudian mencegah atau menghindari perkelahian antar sesama atau kelompok. Dan yang terakhir, ya, yang perlu harus diterapkan oleh anak-anak kami dalam hal kesadaran berbangsa dan bernegara, harus bersikap nasionalisme. Pernah dengar kata nasionalisme? Pernah dengar? Sabili Simarmata? Tony Menalu? Pernah dengar kata nasionalisme? Pernah, Pak. Tahu artinya? Enggak, Pak. Nah, iya. Dengarkan, bisa Bapak sampaikan. Nasionalisme itu suatu paham ajaran atau dogma, ya, yang mencintai bangsa dan negara sendiri.
Nah, jadi nanti kita, anak-anak kami di SMK Negeri 1 Harian juga harus tumbuh nasionalis di SMK. Sikap anak-anak kami untuk mencintai SMK sendiri. Ya. Jadi tidak termasuk tidak ugal-ugalan di luar, ya. Jangan pula nanti anak-anak kami pulang sekolah yang naik sepeda motor, ini udah pulang sekolah, udah bisa ugal-ugalan. Tidak, itu udah salah. Kalau anak-anak kami mendapatkan kecelakaan di luar, ya, anak-anak kami berkelahi di luar, apalagi memakai atribut SMK, itu sama halnya dengan mencoreng lingkungan sekolah kita, nama baik sekolah kita. Ya. Jadi semua harus menjaga nama baik sekolah kita. Karena apa? Karena anak-anak kami sudah memilih SMK Negeri 1 Harian sebagai pilihan. Maka tadi Bapak sampaikan, tidak ada kata tidak untuk tidak melaksanakan atau mematuhi semua aturan yang ada di SMK. Paham? Roni Malano. Paham, Pak. Ya, jadi itulah poin-poinnya. Maka sekali lagi Bapak ulangi bahwa makna kesadaran berbangsa dan bernegara itu tentunya nanti kita terapkan juga di dalam lingkungan sekolah kita, SMK Negeri 1 Harian, bahwa semua kita yang ada terikat dalam kaidah aturan, ya, atau ketentuan yang berlaku di sekolah kita. Harus mempunyai sikap dan perilaku yang tumbuh dari kesadaran diri sendiri, dari keikhlasan. Jadi kalau kata ada keikhlasan berarti tidak ada yang memaksa. Karena tadi pun Bapak sampaikan bahwa anak-anak kami hadir di SMK Negeri 1 Harian, tidak ada yang memaksa. Ya. Nah, itu yang perlu harus anak-anak kami camkan dan harus dilaksanakan. Paham semua? Paham, Pak. Paham, Pak. Iya. Jadi walaupun pertemuan kita memang lewat udara, ya, tidak mengurangi kecintaan kita terhadap SMK Negeri 1 Harian. Karena kata orang bijak, badai pasti berlalu. Ya. Kelak suatu saat kita pasti akan tatap muka di sekolah kita yang ini. Kita pasti akan bertemu dan langsung bisa bersapa. Nah, anak-anak kami, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Coba. Atau ada yang kira-kira kurang jelas apa yang Bapak sampaikan itu? Itu kalau ditulis itu yang Bapak sampaikan itu udah 5 lembar itu. Ya. Apa itu tadi nasionalisme, ya? Pas semua? Apa tadi arti nasionalisme itu? Coba, Tony Manalu. Siapa yang tahu?
yaitu sikap mencintai bangsa sendiri. Dan Jadi negara. ada dua nasionalisme itu, ada dua pengertian nasionalisme itu. Ada nasionalisme secara sempit dan ada secara luas. Kan nanti nasionalisme itu harus anak-anak kami tumbuhkan di SMK Negeri 1 Harian. Anak-anak kami harus mencintai SMK Negeri 1 Harian. Ya, harus mencintai SMK Negeri 1 Harian. Nah, bagaimana mencintai SMK Negeri 1 Harian? Tentunya tadi Bapak sudah jelaskan. Anak-anak kami jangan melanggar peraturan, ya. Harus turut patuh kepada semua peraturan, mengerjakan tugas, ya. Menjaga nama baik sekolah. Nah, menjaga nama baik sekolah, kalau misalnya anak-anak kami berkelahi di luar, sudah mencemarkan nama baik sekolah. Apalagi memakai atribut sekolah. Nah, tadi Bapak singgung sedikit tentang teknologi, ya. Mungkin anak kami sudah banyak mendengarkan. Ada banyak anak-anak muda sekarang yang menyalahgunakan teknologi yang dimilikinya untuk kepentingan atau keperluan yang menurut dia itu sangat baik atau tidak. Nah, jadi anak-anak kami nantinya jangan terlibat dalam hal itu. Kalau contohnya di sekolah kita nanti bahwa sekolah memfasilitasi handphone, ya, dalam pembelajaran, jangan pula anak kami membuka yang tidak punya keperluan untuk pembelajaran. Misalnya membuka film-film yang berbau asusila, ya, itu sudah menyalahi aturan. Artinya pergunakanlah teknologi yang ada padamu itu untuk keperluan yang memang sifatnya positif. Misalnya membuka pelajaran, ya, seperti yang kita langsungkan sekarang. Ini kan salah satu nilai positif dari perkembangan teknologi yang sekarang kita alami. Kita bisa bertatap muka lewat udara, ya. Bapak bisa melihat anak-anak kami yang berada di rumah, dan anak-anak kami bisa mendapatkan pengalaman atau ilmu dari Bapak Ibu guru, walaupun tidak langsung bertatap muka. Nah, itu termasuk nilai positif, ya, yang harus dikembangkan oleh setiap warga negara, oleh warga SMK Negeri 1 Harian, demi kemajuan kita di SMK. Nah, anak-anak kami, hari ini merupakan hari terakhir, ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi yang kami sampaikan ini hanya menyangkut keterangan atau keadaan yang bagaimana yang sebenarnya. Artinya, dengan apa yang kami sampaikan, anak-anak kami nantinya kalau sudah kita normal kembali belajar, tinggal hanya melihat kenyataan di lapangan, apa-apa yang kami sampaikan, anak kami bisa cek langsung. Ya, mulai dari hari pertama, ya, kalau anak kami jurusan ATPH, maka ingatlah apa yang disampaikan oleh ketua jurusan ATPH,
tinggal hanya melihat apa yang dimiliki oleh ATPH. Demikian juga dengan jurusan perikanan. Demikian juga dengan jurusan peternakan. Nah, seperti yang Bapak sampaikan kemarin, mengetahui, mengenal, dan mencintai. Nah, tentunya dengan ketiga ilmu itu, anak-anak kami bisa nanti langsung melihat di lapangan, apakah antara yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru mempunyai kesamaan atau kemiripan dengan kenyataan di lapangan. Tentu kami Bapak Ibu Guru juga tidak membicarakan yang tidak kita miliki di sini. Semua yang disampaikan itu adalah benar-benar benar apa adanya. Ya? Ini bukan berita hoax seperti kata orang-orang sekarang. Itu fakta. Fakta. Nah, untuk itu anak-anak kami berharap setelah nanti penutupan MPLS hari yang ketiga ini, kita akan tetap belajar di rumah. Ya, nanti Bapak Ibu Guru dengan berbagai cara, strategi akan memberikan pelajaran lewat udara dan anak-anak kami akan tetap di rumah sampai ada informasi yang menyatakan kita ke sekolah. Ya. Jadi sama dengan sekolah-sekolah lain juga di Kabupaten Samosir dan bahkan di luar Kabupaten Samosir, kita masih belajar online. Ya. Mungkin nanti atau minggu-minggu yang datang sekolah akan membagikan kartu paket gratis kepada anak-anak kami supaya pembelajaran bisa dilangsungkan. Bisa dengar Angelina? Bisa, Pak. Si Angelina, mana si Angelina ini? Hah? Halo? Pak Maida? Bisa, Pak. Ya, bagus ya. Jadi, anak-anak kami tetap harus jaga protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan. Apa isi atau muatan protokol kesehatan itu? Siapa yang bisa menyampaikan dulu? Pertama, memakai masker, sesering mungkin cuci tangan, dan menjaga jarak untuk menghindari penularan COVID-19. Ya, saya rasa Bapak ingin menyudahi materi Bapak, ya? Dan beberapa waktu nanti kita akan melakukan yang langsung dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, untuk itu anak-anak kami masih tetap standby ya. Jangan meninggalkan handphonenya dulu. Sudah didengarkan anak-anak kami kan? Bisa, Pak. Baik. Ya, Pak. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami semua Bapak Ibu Guru yang ada di SMK Negeri 1 Harian. Selamat siang. Selamat siang. Ya, kita istirahat lebih kurang seperempat jam. Ya, baru nanti acara penutupan. Bapak ulangi, untuk menunggu acara penutupan dari Bapak Kepala Sekolah, kita istirahat seperempat jam. Ya, Pak. Kodas, Pak. selamat siang. Selamat Siang, siang, Pak. Pak.
untuk siswa kami tanggal 15 Juni. ID dan password akan saya bagikan lagi nanti ya. Bisa? Iya, Pak. Iya. Bisa, Pak.